Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Barawon. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepanjang hidupnya Mbah Kawul sebenarnya sudah lama sekali kesepian. Ia tidak memiliki teman. Tidak ada yang mau datang ke rumahnya selain Kahina. Dia tidak punya siapa-siapa. Warga desa tidak ada yang mau dekat dengan dirinya karena mereka menganggap dirinya adalah wanita gila. Padahal sebenarnya ia hanya kesepian, tidak memiliki siapa-siapa. Suara tawanya yang aneh kerap membuat ia sering dijauhi oleh warga. Kesukaannya pada Kahina sangatlah luar biasa. Bahkan ia sangat menyayangi anak itu. Tak jarang tiap kali anak itu mengunjunginya, ia kadang merebuskan telur untuk Kahina, menyuapinya makan, dan mengajak anak itu bermain di gubuk tua miliknya. Sebab anak itu benar-benar terlihat tulus berteman dengan dirinya. Tapi sayangnya, keakraban kedua orang yang berbeda umur terpaut jauh itu seringkali mendapat larangan dari orang tua Kahina. Lasmi selalu melarang Kahina untuk datang mengunjungi Mbah Kawul. Lasmi yang tidak ingin anaknya terpapar pengaruh negatif dari wanita yang dianggap gila tersebut. Setiap kali Kahina ketahuan bermain di rumah Mbah Kawul, Lasmi pasti akan langsung memarahinya. Tidak peduli di hadapan Mbah Kawul sekalipun. Ia mengatakan bahwa Mbah Kawul itu gila, sehingga Kahina tidak boleh bergaul dengan wanita gila. Ibu bilang, jangan dekat-dekat sama Mbah Rawon itu. Nanti kamu disembelih. Dagingmu dibikin rawon mau. Ucapan itu kerap dikatakan Laksmi pada anaknya. Meskipun tidak langsung ditujukan pada Mbah Kawul, namun ucapannya telah membentuk doa yang panjang untuk anaknya sendiri. Anak kecil tetaplah anak kecil. Meskipun sering dilarang, Kahina tetap saja mendatangi Mbah Kawul. Kadang ia datang membawa kue ataupun buah untuk wanita tua itu, lalu mengajak Mbah Kawul bermain, melakukan beberapa permainan mulai dari dakon, main gamelan kecil, serta main petak umpet. Bagi Kahina, Mbah Kawul adalah temannya, sang ibu yang selalu sibuk bekerja di kantor perkebunan, sedangkan ayahnya menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Di rumah, Kahina tinggal bersama Mbah Uti atau nenek dan Mbah Kakung atau kakek. Apa yang sering dilakukan oleh ibu Kahina sebenarnya sering membuat hati Mbah Kawul cukup sakit. Ia mengasihani dirinya sendiri. Ia juga merasa kasihan pada Kahina, selalu dilarang dekat dengan dirinya karena dia dianggap gila. Mbah Kawul merasa dirinya tidak gila, seperti yang sering dituduhkan oleh orang-orang, terutama oleh Laksmi. Padahal ia amat menyukai anak kecil. Tapi sayangnya tiap kali ia mendekati anak kecil, orang tuanya langsung menjauhkan anaknya. Sehingga anak-anak yang dahulunya suka pada dirinya lama-lama ikut menjauh. Dikarenakan orang tua mereka yang sering menakut-nakuti dengan menyebut dirinya Mbah Rawon yang suka makan daging anak kecil. Jangan dekat-dekat sama Mbah Rawon, nanti kamu dibikin rawon sama orang itu. Kata-kata itulah yang kerap kali disampaikan oleh orang tua pada si anak. Anak-anak yang dahulunya dekat dan suka dengan Mbah Kawul perlahan mulai menjauh karena takut. Tak jarang dia juga sering dibully apabila melewati kerumunan anak kecil dan sering diejek dengan sebutan Mbah Rawon nenek lampir. Mbah Kawul sering merasa sedih saat mendengar ejekan itu. Baginya menjadi orang miskin adalah sebuah bencana besar yang akan terus ia sandang.
Sehingga semakin lama rasa sakit hati itu kian memuncak, membuat dirinya yang tidak pernah melakukan tindakan kekerasan akhirnya terpancing untuk melakukannya. Meski telah berulang-ulang kali dibacok, Mbah Kawul sama sekali tidak terluka. Sebagian orang yang sempat lari, tidak ada yang coba berani kembali, kecuali mereka yang tetap bertahan berada dalam rombongan. Lemin telah menyerah setelah melakukan serangan membabi buta. Ia sadar wanita itu tidak bisa dihadapi dengan senjata. Kini mereka telah tahu bahwa wanita itu adalah jelmaan setan. Gila, sampean ini manusia apa bukan, Bah? Tanya Toyib. Seseorang di antara mereka mulai berdoa, membacakan beberapa ayat penggalan dari Al-Quran dan dibacakan di dekat Mbah Kawul. Mereka tidak ingin wanita tua itu bertindak menyerang mereka melalui ilmu hitamnya. Mata Mbah Kawul ketika itu mendadak menjadi putih. Beberapa orang yang mencoba tetap berani, akan tetapi keanehan terjadi. Mereka yang bersisa 14 orang itu mendadak tidak bisa bernafas hampir bersamaan. Mereka merasakan ada sebuah benda asing sebesar telur puyuh mengganjal di dalam tenggorokan. Jangan menyakiti kami gak akan menyakiti sampean, Bah. Seseorang dari mereka berseru pada Mbah Kawul. Bukan aku yang melakukan itu pada kalian. Suara Mbah Kawul terdengar lebih serak dari biasanya. Kami minta ampun. Kami akan melakukan sampean dengan sopan. Seru salah seorang sambil berusaha bernafas semampunya. Jangan minta ampun denganku, tapi minta ampun dengan yang di sebelah kiri kalian. 14 orang itu hampir bersamaan menoleh ke kiri. Akan tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Tapi mereka tetap melakukan apa yang disuruh oleh Mbah Kawul. Kami mohon maaf, kami tidak akan melakukannya lagi. Usai mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba saja Mbah Kawul berbicara sendiri. Bicaranya menggunakan bahasa yang aneh, bahasa yang sama sekali tidak bisa dipahami. Suara Mbah Rawong terdengar mengalun mistis, sebagai paduan suara yang aneh, halus tapi mengerikan. Saking ngerinya di antara mereka merasa tak kuasa untuk mendengarnya. Usai Mbah Kawul berbicara, tiba-tiba saja rasa mengganjal dalam tenggorokan mulai menghilang. Yang mereka rasa saat ini hanyalah perasaan takut. Bagaimana memperlakukan Mbah Kawul? Apakah tetap membawanya ke balai desa dengan tangan terikat, atau melepaskannya karena sudah melepaskan mereka dari kesakitan? Mbah Kawul yang awalnya diperlakukan tidak manusiawi, saat ini diperlakukan dengan lebih sopan dan hati-hati. Demi menjaga keselamatan mereka, di antara mereka ada yang berinisiatif untuk melepas ikatan tali Mbah Kawul. Tidak usah, lakukan saja tugas kalian. Kalau memang aku mau lepaskan tali ini, aku bisa saja melakukannya sendiri sejak tadi. 14 orang yang tersisa itu terus melakukan perjalanannya. Toye memberanikan diri memegang tali Mbah Kawul sambil berkata, Ampun, Mbah, saya minta izin untuk memegang tali ini. Dengan tangan yang terikat ke belakang, mereka masih memberanikan diri berjalan, menarik lengan Mbah Kawul, membawa wanita itu langsung menuju ke balai desa. Sesampainya di balai desa, para tokoh masyarakat saling bertemu. Mereka berembuk menceritakan perkara tentang Mbah Kawul. Apalagi setelah mereka tahu wanita itu bisa mengendalikan mereka. Akhirnya mereka memutuskan wanita tua itu boleh memilih apakah tetap ingin ditinggal di desa tapi diperlakukan dengan baik, diusir dari desa, atau tetap menjalankan eksekusi. Kepala desa duduk di balai dengan duduk bersila, ditemani secangkir kopi, dan singkong rebus menceritakan perkara yang baru terjadi.
sembari mencoba menimbang-nimbang keputusan. Apakah sebaiknya kita membawanya ke kantor polisi? Aku rasa percuma. Yang ada dia nantinya malah dimasukkan ke dalam rumah jompo. Dianggap gila. Ia malah balik lagi ke sini. Tapi wanita ini bukan wanita sembarangan. Kita rundingkan dulu dengan keluarga korban. Gak bakal, toh mereka sekarang sedang berduka. Kalau mereka, pasti pengennya si nenek itu ya mati. Ya kalau mereka pengennya mati, matiin saja. Lawang maling saja kalau mencuri di tempat desa kita bisa dipukulin atau dibakar masa sampai mati. Masa pembunuh malah dibiarkan begitu saja. Salah seorang lelaki yang dikenal sebagai Kaur Desa memberi ide. Pria berpeci hitam tersebut lebih setuju Mbak Kawul dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup atau direndam dalam air sungai sampai lemas. Loh, tapi dia itu wanita, Kang. Apa bedanya? Meskipun wanita, tapi dia itu pembunuh. Anak-anak lagi yang dibunuh. Kepala desa terdiam sejenak sambil menyeruput air kopinya yang sudah mulai dingin. Ia sebenarnya ragu untuk mengambil pilihan itu. Namun warganya banyak yang menginginkan wanita itu mati. Coba gini, andai maaf ya kalau yang dicincang itu anakmu. Apa iya kamu malah memberikannya ke polisi? Terus bilang, ditangkap aja pak. Kan gak mungkin. Tapi dia itu perempuan loh Kang. Kamu mengulang kata-katamu lagi. Ya aku akan mengulang jawabanku. Ya aku mati. Kang, biarkan saya berpikir dulu sebentar. Saya kok jadi pusing dengerinnya. Ucap si kepala desa. Mikirnya jangan lama-lama. Keburu Lek Min datang lagi bawa kapak. Buat ngapa si mak lampir itu? Ini Kang, kalaupun itu Mbah Kawul dihukum mati, terus menghukum matinya gimana? Lawan dicelurit saja, yang rusak malah celuritnya. Wandi. Bener toh ucapanku sama bapakmu waktu itu. Kamu itu terlalu muda jadi kepala desa. Mengambil keputusan seperti ini aja bingung. Ya dibakar saja di dalam api. Atau kataku tadi, tenggelamkan di dalam air. Ikat lehernya. Biar mak lampir itu gak bisa nafas lalu mati dengan sendirinya. Tapi konsekuensinya berat. Ia bisa saja menyakiti kita. Walau tanpa menyentuh Kang. Lah itu masalahnya. Kalau dia hidup, kita akan selalu merasa diteror. Aku kayaknya angkat tangan aja Kang. Ucap kepala desa. Loh, angkat tangan gimana maksudmu? Untuk perkara ini, kalian saja yang memutuskan. Loh, maumu itu gimana? Aku maunya serahkan saja ke kantor polisi dan biarkan dia hidup. Ya nggak bisa begitu. Di sana jadi apa? Kalau dia balik lagi balas dendam, terus kita dikirim santet dari sana. Kepala desa yang bernama Wandi Rahman itu dilema. Memang tidak mudah menjadi kepala desa di usia muda seperti dirinya. Berada di tengah tetua desa yang rata-rata telah berumur. Apapun rasanya kebijakan yang akan ia ambil selalu saja kurang cocok dengan mereka. Sebagai anak muda yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin, rasanya tidak mungkin juga untuk melangkahi keputusan para tetua desa. Apalagi ini berhubungan dengan nasib desa ini tentunya. Besok aku akan panggil Mbak Sirat. Beliau itu orang pintar untuk urusan seperti ini. Kaur desa kembali memberi ide. Meskipun ide itu kurang cocok untuk Wandi, tetapi ide itu malah disambut baik oleh para tetua desa. Kepala desanya terdiam mendengar para tetua desa diskusi serta soal nasib Mbah Rawan. Rembukan malam itu berjalan alot serta penuh spekulasi.
Akhirnya malam itu mereka mengambil keputusan bahwa wanita itu sebaiknya dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Ritual seperti ini memang layaknya harus dilakukan. Gunanya untuk membunuh semua penyandang ilmu hitam, serta jiwanya agar terkurung dalam kobaran api. Karena apabila dibunuh dengan cara ditenggelamkan dalam air, artinya jasadnya masih ada, dan itu berbahaya. Seandainya nanti ia menjadi arwah, beda halnya apabila ia dibakar di api, maka jasadnya akan tidak ada, melebur jadi satu dengan bara api. Dengan begitu di dalam jasad tidak ditemukan sedikit pun sisa tubuh dari Mbah Kibul. Besok sudah sepakat. Besok jam 8 suruh semua warga berkumpul. Siangnya jam 1 langsung eksekusi. Ucap kepala desa menyuruh salah seorang satpam untuk membagikan berita ini pada seluruh warga desa. Ya wis, aku sepakat aja. Kalau begitu besok pagi-pagi aku tak berangkat ke dusun sebelah menjemput Basirat. Ucap sang kaur. Jangan lupa Le, kalau ke tempat Basirat bawa sembako, biar permintaanmu itu dipenuhinya. Soalnya orang itu wali. Wis, soal itu gak usah khawatir. Aku sudah tahu. Matahari telah meninggi namun hawa sejuk di ketinggian pegunungan sama sekali tidak terasa. Panas terik matahari bagai sinar lampu pijar yang menerangi sebagian sisi saja. Embun tebal adalah pemandangan biasa di desa ini. Memang di desa ini berada pada ketinggian di atas 2300 meter di atas permukaan laut. Wajar apabila desa ini selalu tertutupi oleh kabut. Beberapa pemuka dan tokoh desa melakukan ritual pengusiran roh jahat. Hal itu mereka lakukan karena mereka belum mengenal Islam secara sunnah. Ritual mereka lebih mengarah pada kesyirikan dengan menumbalkan seekor kerbau, ayam hitam cemani, serta beberapa persembahan. Semua yang mereka lakukan semata-mata hanya ingin desa mereka tenang dan aman, tanpa ada lagi musibah mengerikan yang menimpa. Para dukun-dukun sudah bersiap untuk acara pembakaran. Mbah Kaul yang masih dalam kondisi diikat dengan tali dibawa ke tengah-tengah acara untuk didekatkan ke kobaran api. Di samping kobaran api ada sebuah tungku besar, tempat penggorengan tabung kopi otomatis. Dua orang pemuda mengangkat tubuh Mbah Kaul ke dalam tudung besi dan menutupnya rapat dari luar. Saat tubuh Mbah Kaul dimasukkan ke dalam tudung tempat memasak biji kopi, orang tua itu sama sekali tidak berontak ataupun melawan. Ia seperti pasrah dan siap untuk menerima eksekusi mati. Apa yang terjadi dengan Mbah Kaul hari ini sangat bertolak belakang dengan kejadian tadi malam. Tadi malam ia terkesan mampu mengendalikan orang-orang. Siang ini malah sebaliknya. Mbah Kaul seperti orang tua biasa yang lemah dan tidak berdaya. Apa benar ini pilihan terbaik? Bisik Pak Kades pada kaurnya. Ini sudah yang terbaik. Bagaimana apabila desa kita dikenakan bencana musibah karena melakukan ritual seperti ini? Tidak akan. Justru dialah musibah untuk desa kita. Kades muda itu menarik nafas panjang. Entahlah apa jadinya bila hal itu sampai terjadi. Ia tahu betul bagaimana semalam dengan begitu mudahnya Mbah Kaul membuat mereka hampir saja meregang nyawa sampai tidak ada yang bisa bernafas. Tunggu pembakaran telah dihidupkan. Api membesar dengan cepat. Ratusan warga telah berkumpul. Doa-doa dipanjatkan dengan khidmat. Doanya telah benar menggunakan doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun yang salah adalah prakteknya. Para warga menggunakan perantara hewan sembelihan sebagai tumbal dan lain sebagainya. Kades yang juga orang terpelajar itu hanya bisa menggelengkan kepala. Betapa sulitnya merubah kebiasaan tradisi nenek moyang, di mana ibadah dicampur adukan dengan kesyirikan. Mereka beranggapan apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan hal yang benar. Akan tetapi sebenarnya
Ini telah jelas adalah praktek syirik, di mana menggunakan dukun sebagai medianya. Setelah tungku dirasa cukup panas, tungku besar yang tertutup itu diturunkan ke dalam kobaran api pabrik yang menyala. Orang-orang pun mulai menutup hidung. Meskipun sebenarnya mereka penasaran dengan proses pembakaran, tetapi sepertinya mereka belum siap dengan bau daging manusia yang hangus dibakar. Tunggu telah masuk ke dalam kobaran api. Orang-orang mulai bergidik, membayangkan bagaimana rasanya apabila dipanggang hidup-hidup. Tentu rasanya sangat menyakitkan. Selama proses pembakaran, tidak ada di antara mereka satupun yang mendengar teriakan kesakitan dari dalam tabung, ataupun ringisan meminta tolong dari Mbak Kawul. Sang dukun yang memimpin upacara ritual merasa bangga, sebab ritual berhasil dilaksanakan tanpa ada kendala ataupun gangguan mistis lainnya. Orang-orang yang awalnya berspekulasi macam-macam ternyata tidak terbukti. Semuanya berlangsung dengan lancar dan baik, tanpa ada masalah. Orang-orang yang membenci Mbak Kawul siang itu bersorak, sedangkan yang paham dengan kejadian tadi malam merasa was-was. Apalagi Wandi, ia sejak tadi merasa sangat gelisah, memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Sudah 3 jam berlalu, semua orang sudah yakin bahwa Mbak Kawul sudah menjadi debu. Meskipun sejak tidak ada bau menyengat khas daging terbakar tercium di indera penciuman mereka. Tabung telah diangkat dari tungku. 2 orang lelaki berbadan gegap mencoba membuka tabung. Semua mata tertuju pada tabung tersebut. Saat kunci tabung terbuka, barulah tercium bau khas daging terbakar. Seluruh tubuh serta tulang belulang Mbak Kawul benar-benar telah menjadi abu. Ratusan pasang mata saat itu benar-benar terbelalak. Mereka tidak menyangka ternyata daging yang basah pun bisa lumat dan hancur apabila dimasukkan ke dalam tabung penggorengan kopi. Warga yang tidak tahu apa-apa mengenai kejadian semalam merasa lega dan aman, kecuali 14 orang lainnya, termasuk kepala desa. Mereka benar-benar merasa gelisah, entah apa yang akan terjadi setelah ini. Malam telah larut. Hari ini masuk hari kedua tahlilan Kahina. Semua warga telah kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya tinggal keluarga Laksmi yang malam itu sedang sibuk di rumah. Setelah acara tahlilan selesai, mereka beberes rumah, membasuh piring serta menggulung karpet. Suasana malam itu sangat tenang. Suara jangkrik serta serangga malam kembali memulai perannya, memainkan alunan suara alam yang gelap serta mencekam. Desa Sumberwangi kala itu masih belum ada listrik. Setiap rumah hanya mengandalkan lampu lentera sebagai media penerangan. Langit mulai terlihat kelap-kelip cahaya bersamaan dengan suara gemuruh petir. Suara dari sungai yang membelah desa. Di bawah lembah suara gemuruhnya terdengar menderu. Sepertinya malam itu sedang terjadi banjir bandang yang memang kerap menjadi apabila hujan turun. Lokasi sungai yang berada di bawah lembah perbukitan membuat air dari sungai-sungai kecil dari gunung turun secara bersamaan menuju Sungai Jeram, sehingga kadang menjatuhkan batu-batu sebesar anak sapi di sepanjang sungai. Padahal masih gerimis, tapi kok sungainya udah dalam, Duk? Lasmi menilik sungai dari balik jendela rumahnya. Apabila sedang terjadi banjir bandang begini, ia kembali teringat Kahina. Anak itu biasanya akan mengintip di balik jendela, melihat derasnya air sungai yang bergemuruh bersamaan dengan batu-batu besar yang saling bertabrakan di dalam air. Jembatan bambu yang biasa digunakan warga sebagai akses penyeberangan terlihat bergoyang akibat hantaman batu dan air. Jika terjadi banjir seperti itu, tidak ada satupun dari warga yang berani mencoba menyeberangi jembatan. Meskipun lebar sungai hanya 8 meter saja, akan tetapi derasnya membuat siapa saja yang akan bergidik ngeri melihatnya. Udara malam semakin terasa dingin menusuk sampai ke sumsum tulang. Lasmi malam itu berusaha untuk tidur, meskipun ia sebenarnya tidak ingin tidur.
Kembali ia teringat pada anaknya Kahina. Kebiasaannya serta canda tawanya membuat ia selalu terhibur. Senyum serta canda tawa sang anak adalah pelipur lalanya. Senyum Kahina selalu menghiasi rumah itu. Tiap kali pulang kerja, Kahina adalah orang pertama yang menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Kahina mengetuk pintu rumah Mbak Kawul. Gadis kecil itu datang dalam keadaan setengah menangis. Mbak Kawul yang kala itu sedang menjahit pakaian membukakan pintu rumahnya. Ia datang menyambut Kahina yang kedinginan karena hujan yang deras. "Kamu kenapa, Nduk?" Ibu Mbah, Ibu. "Loh, ibumu kenapa?" Ibu selalu memarahi aku. Ucap Kahina berbicara sambil berlinangan air mata. "Kamu dimarahin kenapa?" Ibu bilang kalau aku nakal. Mau dikasihin ke orang gila, biar aku dimasak jadi daging rawon. Mbak Kawul mengambil handuk kecil berwarna merah, lalu melilitkannya ke badan kecil Kahina agar tidak kedinginan. "Masuk, Nduk." Gadis kecil itu pun masuk ke dalam rumah Mbak Kawul, masih dengan pipi berurai air mata. Mbah, aku mau tinggal di sini saja. Aku gak mau pulang ke rumah. "Jangan, Nduk. Nanti ibumu marah sama Mbah." Kata Mbah, aku ini cicit Mbah. Kan gak apa-apa kalau aku tinggal di rumah Mbah. "Ibumu gak tahu kalau aku ini Mbah kandungnya, Nduk." Pokoknya Kaina gak mau pulang. Kaina mau selama-lamanya tinggal di rumah Mbah. Pergolakan batin dan emosi terjadi di antara dua manusia berbeda generasi itu. Kahina yang polos senja itu mengambil pisau dapur dan memberikannya pada Mbak Kawul. "Loh, ini untuk apa, Nduk?" Kaina mau jadi rawon, biar bisa selamanya bersama Mbah. Mbak Kawul yang kala itu mendengar permintaan tulus dari Kahina hanya bisa diam tanpa mengiyakan. Ayo Mbah, masa Kaina jadi rawon? Suara petir menyambar. Ada bayangan hitam masuk ke dalam rumah gubuk itu, memutari sisi gubuk. Mbak Kawul menyadari telah kedatangan orang lain. Terlihat ia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. "Jangan merusak pikiran cucuku," ancaman Mbak Kawul pada Kahina. Kahina yang kala itu sedang dalam kendali negatif menjawab ucapan Mbak Kawul. "Seperti keinginanmu. Bila kamu ingin mati maka putuskanlah gadis keturunanmu. Jika tidak, hidupmu akan selalu seperti ini. Kamu tidak akan pernah bisa mati." Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa dialog jin. Bahasa itu memiliki perbedaan yang sangat jauh dari bahasa manusia dimanapun di dunia ini. Karena bahasa ini murni berasal dari bahasa iblis yang terusir. Bersama dengan turunnya malaikat Harut Marut yang telah membawa ilmu sihir untuk melawan ilmu sihir hitam yang kala itu merebak di bumi. Kisah malaikat Harut dan Marut diambil dari dalil surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Hurut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya. Malaikat itu apa yang dapat memisahkan?
antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat pada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu. Kisah sahih dikisahkan pada zaman itu, pernah ada dua malaikat diutus oleh Allah untuk turun ke kota Babil, sebuah kota kuno di Irak, bekas ibu kota Babilonia yang pertama. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir hitam yang mereka pelajari dari iblis. Negeri yang saat itu dipimpin Raja Nebukadnezar pun kacau balau. Periode Nabi saat itu masih belum diutus sampai akhirnya masa Nabi Sulaiman. Akibat sihir hitam tersebar tidak terkendali hingga dapat menyebabkan penyakit, santet, dan sihir. Saat itu lebih banyak mereka gunakan untuk membuat suami dan istri bercerai. Sihir yang tersebar kala itu bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah mereka menyerang Palestina. Para tawanan kerajaan yang tertawan pun mulai memainkan sihir saat berada di kota Babil. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dengan mahir mempraktikkan ilmu sihir dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai. Mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar persatuan ilmu sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir yang merebak kala itu, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babil. Termasuk dalam kitab Al-Quran, Harut dan Marut oleh Allah. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Pada zaman itu periode Nabi masih kosong. Malaikat yang diutus pun menyamar menjadi manusia. Lalu mereka mengajarkan sihir kepada pemuka agama untuk melawan kejahatan sihir hitam bangsa Yahudi. Sesungguhnya saat itu yang diajarkan para malaikat adalah penangkal sihir. Dikarenakan di zaman itu tidak ada Al-Quran, maka malaikat juga mengajarkan mantra-mantra sebagai kekuatan manusia saat itu dalam melawan setan. Maka Harut dan Marut yang turun ke bumi mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan penangkal-penangkal untuk melawan sihir. Semua warga mendatangi mereka untuk mempelajari penangkal sihir. Keduanya memperingatkan agar manusia tidak menyalahgunakannya ilmu yang mereka ajarkan untuk berbuat kesyirikan. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, ujar keduanya. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar penangkal sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak atau izin dari Allah. Setelah selesai tugas Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, keduanya pun kembali lagi ke langit. Akan tetapi warga kota Babil yang saat itu usai mengalahkan Yahudi justru masih memelihara sihir-sihir tersebut, lalu mengembangkan serta memodifikasinya sehingga sihir-sihir tersebut berubah menjadi berbagai ilmu yang kita kenal saat ini, seperti ilmu yang meramal masa depan, menembus alam gaib, serta ilmu menahan hujan. Bahkan sampai ilmu kebal adalah termasuk bentuk modifikasi yang mereka buat. Akhirnya ilmu ini tersebar ke berbagai penjuru dunia hingga saat ini, dan banyak sekali metode serta mantra yang digunakan, namun tidak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka semakin rusaklah negeri tersebut, termasuk ilmu sihir seperti yang digunakan oleh Mbah Kawul, di mana dengan sihirnya ia dapat merasakan menjadi manusia yang dapat hidup dalam panjangnya zaman sampai beberapa generasi. Kematian adalah impian Mbah Kawul,
Itulah mengapa di desa Sumberwangi tidak ada yang mengetahui dengan pasti berapa umur Mbah Kawul. Mbah Kawul dihadapkan pada dua pilihan saat itu. Tetap berumur panjang, akan tetapi tersisa dengan keadaan hidupnya, dengan kondisi masih kelaparan serta kesakitan, atau mengakhiri penderitaannya dengan memutus jalur keturunannya sendiri, Kahina. Sang iblis telah meninggalkan tubuh Kahina. Akan tetapi keinginan Kahina untuk mati benar-benar telah bulat. Iblis benar-benar telah menyimpan racun pikiran di kepala Kahina. Gadis kecil itu dengan begitu tulusnya menyuruh Mbah Kawul untuk menyembelih dirinya sendiri. Saat menjelang maghrib, Mbah Kawul menidurkan tubuh Kahina, gadis kecil yang bersedih karena sang ibu selalu menakut-nakutinya. Akhirnya ia meminta dirinya untuk benar-benar dimasak menjadi daging rawon. Dan Mbah Kawul pun menuruti permintaan Kahina sebagai hadiah untuk Kahina agar bisa mati dalam keadaan muda. Laksmi terbangun dari tidurnya. Ia terkejut lalu duduk mengambil air putih di atas meja yang memang selalu ia siapkan di atas meja dalam kamar. Dalam mimpinya dengan jelas, ia melihat Kahina sendiri yang meminta untuk disembelih. Malam itu ia menangis jadi-jadinya karena tabir dari rasa penasarannya mulai terjawab. Namun kenapa harus anaknya yang menjadi korban? Tangis Laksmi malam itu begitu jelas terdengar, hingga membuat kedua orang tuanya terbangun. Lekmin yang mendengar anaknya menangis segera mendatangi kamar Laksmi bersama istrinya. Suara pintu kamar diketuk dari luar. "Bukan, Duk, ini bapak sama ibu." Lekmin meyakinkan putrinya. Laksmi yang masih terisak-isak menangis membukakan pintu. "Ada apa, Tondo?" tanya sang ibu. "Kahina, Bu. Kahina datang di mimpiku." "Sudah, relakan saja, Nduk. Sudah tidak ada gunanya menangisi yang sudah pergi. Kasihan Kahina apabila kamu masih belum bisa mengikhlaskannya." "Lasmi ikhlas, Bu. Kalau ia meninggalnya wajar. Yang bikin Lasmi gak ikhlas, kenapa harus Kahina yang meninggal seperti itu?" Melihat anaknya larut dalam kesedihan yang dalam, Lekmin mengusap rambut Laksmi. Ia tak tega melihat keadaan anaknya seperti itu. "Mbah Kawul itu siapa, Pak? Benarkah ia memiliki jalur keturunan dengan kita?" Tersenyum Lekmin dan berkata, "Ya gak mungkin, Landu. Dia itu orang gila. Lagian kalau memang kita keturunan dia, umurnya berapa? Lah nenekmu sama kakekmu aja meninggal umur 80 tahun. Mereka juga gak tahu siapa buyutnya. Kok tiba-tiba Mbah Kawul memiliki jalur keturunan dengan kita?" Lasmi menarik napas panjang. Ia berharap semoga saja mimpinya itu hanyalah bunga tidur saja. Ia pun malam itu larut dalam kesedihan. Keesokan harinya ia bangun tidur sangat pagi-pagi sekali. Ia menuju kantor tempat ia bekerja. Pagi itu masih belum ada karyawan kantor yang masuk bekerja, kecuali para mandor serta buruh perkebunan yang memang bertugas pagi-pagi sekali berangkat ke kebun. "Bu Lasmi?" tegur seorang satpam saat melihat Lasmi sudah mulai masuk kerja. Semua warga serta karyawan perusahaan semua mengetahui tentang perihal berita kematian Kahina. Sebagai orang tua tunggal, ia harus menghidupi Kahina sendiri. Kalaupun menunggu kiriman dari ayah Kahina, perlu waktu 2 bulan supaya sampai di desa Sumberwangi. Sejauh ini ayah Kahina belum mengetahui perihal kematian anaknya, sebab Laksmi tidak mengabarinya. Pintu kantor dibuka. Ia pun langsung masuk menuju ke ruangan arsip, di mana status pegawai serta clipping berita dan sejarah desa serta sejarah masa lalu pabrik ini benar-benar tersimpan dengan rapi di ruang arsip ini. Lasmi yang penasaran terhadap mimpinya tadi malam mencoba mencari jawaban. Ia ingin mencari tahu siapakah Mbah Kawul sebenarnya. Sebab sebagai warga asli desa Sumberwangi, seharusnya Mbah Kawul memiliki rekam jejak masa lalu
Setidaknya nama serta identitasnya ada dalam data arsip kepegawaian perkebunan. Lasmi mencoba membuka arsip tua, arsip mengantok zaman Hindia Belanda, di mana pada masa itu perusahaan perkebunan ini masih dipimpin oleh Diederik Espen, yang mendapati beberapa arsip dan clipping. Kejadian penting pada masa itu, ada sebuah artikel surat kabar Hindia Belanda yang menceritakan kejadian hilangnya beberapa anak kecil di saat itu. Dalam arsip itu, ia membuka sebuah kertas susah, namun dirinya sama sekali belum menemukan jawaban yang bisa menjawab rasa penasaran dirinya. Sebuah peti kayu berwarna merah dengan ikatan kain tua serta tali yang terbuat dari bambu terlihat mencolok di atas rak. Lasmi mengambil kursi mencoba mencari tahu arsip apa yang sebenarnya disimpan dalam peti kayu tua tersebut. Berbekal keberanian, ia coba menyusun 2 buah kursi hingga membuat sebuah pijakan tinggi agar bisa sampai ke puncak rak. Dengan berbekal kayu kecil sebesar lengan tangan, ia mendorong peti tersebut dengan susah payah sampai akhirnya kakinya terpeleset dan ia terjatuh. Tanpa sengaja tangannya menarik rak, dan dengan seketika ia pun jatuh bersamaan dengan rak tinggi tersebut. Beruntung saja tubuhnya tidak tertindih rak kayu itu. Lasmi berdiri dengan susah payah. Ia merasakan pinggangnya sangat sakit akibat benturan dengan lantai beton. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia menghampiri kotak kayu tersebut, membuka kain tali pengikatnya, dan melihat arsip yang tersimpan di dalamnya. Satu persatu kertas ia buka. Ia berharap bisa mendapatkan informasi tentang perkebunan ini. Sampai akhirnya matanya tertuju pada sebuah kotak kecil berwarna hitam. Di permukaan kotak ada sebuah nama yang asing, yaitu sebuah ejaan menggunakan bahasa Belanda, Logede Vriendschap. Lasmi membuka kotak hitam selebar map tersebut. Saat peti terbuka, pertama kali yang dilihatnya sebuah kertas susah dengan gambar berlambang jangka mistar berbentuk inferensi 2 segitiga dan tangan berjabat sebagai simbol kelompok rahasia, dan di tengah-tengahnya ada sebuah lambang mata satu. Di kertas itu juga tertulis sebuah angka yang kemungkinan merujuk pada angka tahun, yaitu 1811. Ada tanggal dan prasastinya. Juga terlihat tulisan SW, sebuah kode rahasia yang ia sendiri tidak ketahui apa isi maksudnya. Lasmia masih merasakan sakit pada pinggangnya, tidak lagi memperdulikan rasa sakitnya. Ia berusaha menyelesaikan pencarian dengan kaki sedikit pincang. Ia coba menarik isi kotak kecil tersebut dan membuka isi map, mencoba mencari tahu secara teliti satu persatu. Kotak ini sepertinya memang berisi dokumen penting. Secara dari awal berdirinya perkebunan ini, di arsip ini lebih banyak menyimpan dokumentasi tentang pemilik kebun secara turun-temurun. Lasmi menemukan 2 lembar tulisan tangan dengan materai berwarna hijau tua yang mengetahui surat itu dibuat tepat tanggal 18 Februari tahun 1813 karena ada tanda tangan dan cap tahun si penulis. Surat tersebut ditulis dengan ejaan huruf berbahasa Belanda dengan nama Van der sebagai penulisnya. Ia tidak tahu arti dari isi surat yang ia temukan itu. Akan tetapi ia tetap berusaha memilah dan mengamati. Siapa tahu tulisan itu akan menjadi petunjuk penting baginya kelak di kemudian hari. Nanti akan mencari orang-orang yang bisa bahasa Belanda untuk membantunya menjelaskan apa isi dari surat tersebut. Di dalam kotak yang sama ia melihat ada selembar kanvas yang dikotori oleh cat air. Dalam kanvas ia melihat selembar lukisan tua bersama foto hitam putih. Dalam bingkai foto hitam putih itu ada gambar yang sama dengan lukisan dalam kanvas. Sepertinya usia kanvas dan foto hampir sama. Hanya saja isi foto itu diaplikasi secara detail ke dalam lukisan. Digambarkan secara ulang dengan detail yang lebih hidup dan mencolok. Gambaran dalam lukisan itu memperlihatkan ada sekitar 15 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di gambarnya terlihat para lelaki berdiri di belakang para wanita, sedangkan wanitanya duduk di atas kursi loji. Di bawah lukisan itu tercantum satu persatu nama orang dalam kanvas foto.
Lukisan yang berisikan gambar 11 orang lelaki dan 4 orangnya lagi wanita. Dari gambarnya sangat bisa ditebak, mereka yang dilukis itu adalah para orang Belanda dan orang Indo-Belanda. Terdiri dari 7 orang berwajah Belanda tulen, 4 orang bangsawan dengan pakaian elit Jawa, namun berwajah mirip orang Belanda. 4 orang yang lainnya wanita, 2 orang nyonya Belanda, dan 2 orang lagi wanita Jawa. Para wanita itu juga berpakaian elit ala bangsawan, sama seperti para laki-lakinya. Sepertinya para wanita Jawa itu berstatus bangsawan. Dengan cara mereka berpakaian sudah mewakilkan derajat dan status sosialnya. Background yang diambil dalam lukisan di belakangnya ada sebuah bangunan besar kokoh dengan gaya arsitektur abad pertengahan berciri khas Belanda Eropa. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.